Lokakarya 7 panen hasil karya. Saat-saat menunggu para undangan hadir pada kegiatan Lokakarya 7 panen hasil belajar. Perkenalkan dulu. Iya, diperkenalkan dulu kalau ini Ini Iya. dari kelas 10-16 yang PP-nya Rahmawati Habibie dengan saya sendiri. Kami di sini ada bersembilan. Oke.
silakan duduk di bagian kursi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ruangan ini kiranya bisa mengambil tempat di depan, kursi yang masih ada di depan tolong diisi Ibu Bapak, dan melakukan tujai sebentar untuk penyambutan Bapak Presiden Bupati. Diharapkan bisa mengambil tempat di belakang dan tidak ada yang berdiri ya. Kami sekali lagi teman-teman CGP dan Ibu Bapak, tidak ada tamu undangan yang berdiri. calon guru penggerak, Bapak Ibu pengajar kegiatan. Untuk itu dimohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu CGP, silakan bisa dihentikan aktivitas. Semoga semuanya sudah rampung. Kita silakan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Siapa damping? Ceko Jason. Sekali lagi kami menginformasikan kepada para ibu tamu undangan dipersilakan untuk dan untuk bapak dan ibu yang mendapatkan peran dalam kegiatan ini dipersilakan untuk mengambil tempat di belakang panggung. Sekali lagi kami menginformasikan yang berperan dalam kegiatan dipersilakan untuk mengambil tempat di belakang panggung. Terima kasih. Oke, sukses. Kepala sekolah ada begitu pakai nama saya tidak ada. Berarti undangan dinas tahu. Tidak ada. Paket apa? Oh, dapat materi lagi. Ibu jangan lupa.
Penyambutan secara adat penjabat sementara Bupati Bonerwelango. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, pejabat Bupati Kabupaten Bonerwelango yakni Bapak Haji Mulyanto Sidiki, SOS MSI telah tiba di tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan, kita berikan aplaus persembahan dari peserta didik SDN 1 Bulango. Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bonerwelango. Penampilan tarian tradisional oleh CGP Angkatan 10.
tanpa ridho Sang Maha Kasih. Tak ada yang dapat terlaksana tanpa izin Sang Maha Bijaksana. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami menghanturkan salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wasyirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pejabat Bupati Kabupaten Bone Bolango, Bapak Haji Budianto Sidiki SOS MSI. Selamat hari Pak. Yang kami hormati Kepala BGP Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Aprianti Mohi SO beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Gorontalo, Bapak Rudi Saifullah SSI MM. Yang kami hormati proses pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan para kerabatnya, dan insya Allah curahan rahmat tersebut sampai pula kepada kita semua yang berada di tempat ini yang masih setia dan konsisten dengan sunnah dan ajaran beliau. Bapak dan Ibu yang kami Semangat membawa bandeng tanpa duri, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nurlaina M. Ismail SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 1 Lango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Saya Zain Abdul Qadir SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 7 Bone, Kabupaten Bone Bolango. Kami berdua selaku Master of Ceremony akan memandu seluruh rangkaian kegiatan Lokakarya 7 Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kegiatan Lokakarya 7 Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Murtin Golonggomo SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 3 Soa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Bapak Irwan Latala SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 2 Pinomu, Kabupaten Bone Bolango. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita sama-sama mengosongkan hati dan pikiran kita seraya bermunajat kepada Allah. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan seksama dan sukses. Dan izinkan pada kami dan bagi Bapak dan Ibu yang beragama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. A'udzu billahi minasy-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan penuh kerendahan hati dan jiwa yang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango.
yang kami hormati, tak terasa 6 bulan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma SMA adalah sebuah sekolah yang tak letih oleh waktu. Gedung tua, cat yang mulai pudar, dan kelas-kelas sunyi. Tanpa pengawasan atau semangat belajar, suasana monoton, penuh kebosanan. Tidak ada kebebasan berekspresi, tidak ada merdeka belajar. Hei, kenapa libur hari ini? Tahu, biasanya juga kosong, paling kalau datang juga cuma buat absen. Weh, badiam dulu badiam. Kenapa tibu ada bawe uti? Tibu belum mau masuk, soalnya tibu lagi mau pergi di pasar. Menemani sekolah, tampak beberapa siswa Purwotino. Mereka segera diarahkan untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sekolah. Sementara Felix yang selalu terlambat diminta untuk menghormat bendera hingga waktu istirahat pertama selesai. Dan hukuman itu hampir setiap hari ditanggung Felix. Tak ada tanya, tak ada upaya menggali alasan mengapa mereka terlambat. Para siswa melaksanakan hukuman dengan wajah moral, merasa tertekan, frustasi. Kalian terlambat lagi? Cepat sapu halaman, tarik melepas rantai, dan kau bersihkan toilet sekarang. Mengapa ya setiap hari begini terus? Kau juga Felix, selalu terlambat. Sudah kau tahu hukumanmu? Iya, menghormati bendera sampai istirahat. Di salah satu kelas, tanpa Rahmi dan Mati, dua anak disabilitas yang selalu merasa tersisih. Mereka tidak mendapatkan perhatian atau pendekatan sesuai dengan umurnya. Mereka merasa menangis setiap hari. Kenapa ya kau selalu diabaikan? Karena mereka memang nggak tahu mau harus ngapain sama kita. Hingga suatu hari datanglah seorang guru baru. Namanya Pak Laskar, seorang guru penggerak. Dengan matanya penuh harapan, ia melangkah memasuki sekolah itu. Namun berhenti sejenak saat melihat kenyataan yang jauh dari kata ideal. Siswa-siswa tampak tanpa beban, guru-guru tanpa acuh, dan anak-anak berkebutuhan khusus dibiarkan tanpa bimbingan yang tepat. Praktik penyuluhan bagi siswa yang terlambat semakin memperjelas bahwa sekolah ini disiplin melakukan tanpa penontonan atau rasa empati. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Semoga saja aku bisa berkorban untuk sekolah ini. Mulailah hari itu Pak Laskar melakukan pendekatan kepada murid-murid di kelas, terlebih kepada mereka yang berkebutuhan khusus, serta menggali potensi yang mereka miliki. Kamu suka apa dulu? Aku suka membaca cerita dari menurut ibu, Pak. Kebetulan Bapak punya buku cerita yang menurut yang mudah-mudahan menarik buatmu. Ambil. Wah, mau, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Bagaimana denganmu? Apa hal yang paling kamu senangi? Kalau saya senang sama laptop, Pak, dan aplikasi-aplikasi terbarunya. Bagaimana kalau kita cari-cari kita bisa berkompetisi Kompetisi teknik informatika, Pak. Mau, Pak? Mau? Benar, Pak? Iya,
mulai mencari jalan. Melihat Felix yang lagi kelelahan menghormati bendera, mendekatinya dan mengajaknya bicara. Nah, kenapa kamu harus dihukum dengan menghormat bendera seperti ini? Karena saya terlambat tiap hari, Pak. Bisa kamu ceritakan ke Bapak mengapa kamu sering terlambat? Biasanya juga tidak ada yang bertanya. Saya setiap pagi harus bantu ibu jualan, Pak. Saya paham. Pak Laskar kemudian melanjutkan percakapan dengan pendekatan segitiga restitusi, serta coba menggali potensi yang ada pada diri Felix yang ternyata sangat senang berenang. Selanjutnya, Pak Laskar mendekati rekan-rekan guru di sekolah itu untuk mengenalkan konsep budaya positif proses pembelajaran dan diferensiasi. Namun, tidak semua menyambut dengan baik. Beberapa guru senior menolak gagasan ini. Mereka merasa sudah nyaman dengan metode yang ada, menganggap pendekatan baru ini hanya cocok untuk sekolah di kota besar dan penduduk. Saya ingin berbicara tentang pendekatan baru. Kayaknya kita perlu memperkenalkan budaya positif dan belajar berdiferensiasi kepada seluruh siswa. Budaya positif itu untuk sekolah-sekolah di kota besar. Di sini kita pakai yang biasa-biasa saja. Tapi, bukankah kita harus memberi siswa kesempatan untuk berkembang? Tanpa sengaja, kepala sekolah melihat percakapan ini. Dia terdiam, memikirkan posisinya yang sulit antara mempertahankan kebiasaan lama atau mendukung perubahan yang ditawarkan kepala sekolah. Ketegangan meningkat ketika guru senior menuntut agar kepala sekolah menunda dan mendukung kepala sekolah karena keinginannya untuk merubah budaya dan aturan di sekolah ini. Ini sulit. Apakah harus dengan cara lama atau mengikuti perubahan yang ditawarkan oleh Pak Laskar? Bapak Kepsek harus tegas dengan Pak Laskar. Guru baru itu. Ada apa ya? Dia menyuruh kalian untuk berhenti menghormat bendera. Dia berbicara budaya positif. Bukankah langkah kita selama ini untuk kebaikan anak-anak? Iya, Pak. Bapak harus mendengar dan menunggu Pak Laskar. Saya akan coba bicarakan dengan Pak Laskar. Kondisi ini yang membuat Kepsek berada pada posisi dilema. Dalam pertemuan dengan kepala sekolah, Pak Laskar menjelaskan pendekatannya. Segitiga restitusi yang fokus pada perbaikan perilaku melalui pemahaman, bukan hukuman. Ia menjelaskan bagaimana budaya positif bisa membuat siswa merasa dihargai dan bertanggung jawab atas tindakannya. Kepala sekolah mendengarkan dengan seksama, mulai memahami mengapa aturan lama perlu dievaluasi. Pak Laskar, guru-guru senior tidak setuju dengan cara menangani Felix. Pendekatan apa sebenarnya yang Pak Laskar? Segitiga restitusi, Pak. Ini bukan soal hukuman, tapi tentang pemahaman. Siswa perlu merasa dihargai dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Ini juga merupakan bagian dari penerapan budaya positif, Pak. Aku perlu waktu untuk menemukannya. Setelah pertemuannya dengan Kepsek, Pak Laskar menjalankan aktivitas seperti biasanya, melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan personal yang berdiferensiasi, berusaha
terpaksa hadir mendukung Palaska dan ikut merayakan kemenangan Mehmet dan Felix. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Pak Laskar tentang pemenangan. Aku harus mendukungnya. Setelah perayaan itu, Kemsek memutuskan untuk mengadakan rapat Dewan Guru, mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentang pembaruan aturan disiplin dan pembelajaran di sekolah. Dengan semangat gigih dan kesabaran, Palaska akhirnya berhasil memimpin kelompok belajar untuk berbagi praktik baik untuk semua guru. Suasana sekolah yang tadinya membosankan kini penuh dengan kreativitas dan kebahagiaan. Aku merasa metode ini yang tepat untuk kita. Palaskar benar, dengan metode ini siswa lebih terlibat. Aku juga setuju, pembelajaran terdiferensiasi benar-benar membuat kelas lebih hidup. Saya sangat tertarik dengan budaya positif dan segitiga institusi. Felix yang sering dihukum dan Mehmet yang memiliki keterbatasan saja bisa juara tingkat nasional karena pendekatan yang Bapak lakukan. Benar kan teman-teman? Iya, benar sekali. Terima kasih ya Bapak Ibu telah menerima gagasan saya. Semoga kita semua dapat memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Jadi mulai hari ini saya berharap semua Bapak Ibu guru dapat mengikuti langkah yang sudah dimulai oleh Palaskar. Bagaimana Bapak dan Ibu? Iya, semangat. Keesokan harinya, Bapak Ibu guru menyambut kedatangan siswa dengan senyum, sapa, dan salam. Terlihat juga beberapa guru melakukan praktik restitusi kepada siswa yang terlambat, serta suasana kelas yang menyenangkan, di mana Bapak Ibu guru berlomba menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, membuat KSE, dan tentunya menyenangkan dan sesuai kebutuhan siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kesimpulan, dulunya tanpa opsi pada waktu, kini berubah menjadi sekolah yang penuh harapan dan menyenangkan. Ibu Elvian.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, juga sebagai informasi kepada kita semua bahwa aksi nyata itu atau proses pendidikan guru penggerak dalam proses pembelajaran itu kita mengikuti alurnya atau tahapnya, yakni alur merdeka. Alur merdeka itu M-nya mulai dari diri, kemudian eksplorasi, kemudian ada ruang kolaborasi, selanjutnya ada demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, dan yang terakhir aksi nyata. Bapak Zain Abdul Qadir dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu bapak undangan yang berbahagia, mohon izin sebelum sesi dimulai, izinkan saya mempersembahkan sebuah pantun dan mohon berkenan untuk ibu bapak semua yang hadir di sini mengucapkan cakep. Boleh? Terima kasih. Melihat kapal selam melalui Android, seraya menatap takjub dalam hati berbisik. Mari berbagi program yang berdampak pada murid. Semoga bisa bertransformasi untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih untuk cakepnya Ibu Bapak. Senang sekali saya Ismawati Moduto sebagai moderator pada sesi kelas berbagi ini, di mana Ibu Bapak semua tamu undangan yang ada di ruangan ini akan mendapatkan informasi terkait capaian diri aksi nyata calon guru penggerak, program yang telah dilaksanakan, dampak positif yang terjadi di lingkungan, serta ide proyek selanjutnya. Dalam hal ini akan dibagikan oleh 3 orang narasumber sebagai perwakilan dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango yang akan dilaksanakan secara panel di ruangan ini. Kepuncak membeli kurma, jangan lupa membawa ikan. Kita sambut narasumber yang pertama kepada Bapak Samsumayang, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas dan tamu undangan, dan yang kami sangat memecahkan masalah mereka, berkolaborasi, bergotong royong. Jadi banyak hal yang akan mereka pelajari, terutama berpikir kritis untuk kemudian memecahkan setiap problem yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat, menemukan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu, program ini outputnya adalah portofolio digital. Jadi semua karya anak-anak di SMA Negeri 1 Suwawa khususnya kelas 12 itu tidak lagi menggunakan buku tulis. Tidak ada buku tulis lagi Bapak Ibu. Semua termuat dalam termuat dalam portofolio digital. Portofolio digital namanya Detektif CD Education. Jadi portofolio desain. Itu bisa untuk semua jenjang. Itu saya sudah coba pada tunagrahita, kemudian pada tunadaksa. Alhamdulillah berhasil meningkatkan pengetahuan
Ibu Ivana. Saya Hilda Dewu, Pengawas Provinsi Ibu Ivana. Gorontalo. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada narator pertama, Pak Sam. Maaf Pak Sam. Ya, kebetulan saya juga pembina SMA Negeri 1 Solawat sebagai pengawas pembina. Menarik sekali judul yang ditayangkan atau yang dibuat oleh Pak Sam, yang artinya mencari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sementara ini diterapkan di mata pelajaran PKN dan Pak Sam sebagai guru pengampu mapel PKN. Nah, dari data yang ditayangkan tadi 90% kurang lebih ya itu data siswa belum memiliki, dalam arti kalau saya lihat itu kecakapan dalam beberapa item yang sudah ditayangkan. Nah, sementara tuntutan pada CP itu ada untuk mapel bahwa peserta didik mampu bla bla bla. Pak Sam yang mengetahui. Bagaimana kaitan dengan langkah yang sudah Pak Sam terapkan ini, dan saya lihat hanya beberapa siswa yang dilibatkan karena lumayan banyak. PKN kan semua jurusan itu mendapat mapel PKN. Bagaimana dengan tanggung jawab Pak Sam sebagai guru PKN terhadap lulusan yang dituntut memiliki dan harus memahami tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Ibu ya, lupa tadi tulis Ibu Serajumi, iya, membuat satu keterampilan itu mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Ya. Luar biasa Ibu bahasa Inggris, tapi bisa memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Itu ya, kita beri aplaus untuk Ibu tadi. Saya tidak melihat di situ ada keterampilan tahapan dari ataupun elemen-elemen dari bahasa Inggris seperti speaking, writing, reading, dan apalagi satu, mendengar, listening ya, di situ terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian di sini juga tadi Ibu mengatakan peduli lingkungan, luar biasa. Cuman kalau peduli lingkungan, saya juga orang yang mungkin berlatar belakang lingkungan, sisik ikan itu kan sampah organik, iya. Gimana dengan sampah anorganik? Tapi saya apresiasi luar biasa karena belum jadi teman-teman tanya bikin apa itu, saya akan bros karena saya sudah pernah menerima hasilnya. Iya, pada Lokagapa lalu. Kemudian pada Ibu terakhir Ibu ya, Hamsina Ibu, iya. Tadi ada pada malam, ya. Anak ABK memang itu agak berbeda dengan anak umum, ya. Budaya positif yang Ibu terapkan memang tadi satu hal yang memang luar biasa. Kemudian ada segitiga restitusi, ada kesepakatan kelas. Itu 3 dari yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian pada malam itu ada percaya diri, aman, kemudian nyaman ya pada saat masuk kelas. Berarti ada satu tindakan yang utama yang dibuat sehingga judul Ibu ini benar-benar hasilnya di akhir, dan asesmen apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu pastikan bahwa pada malam ini benar-benar ada pada anak tidak pernah tantrum, ya kan? Seperti Ibu bilang tadi ada tunarungu, ada apalagi autis yang pekah pada makanan ya.
salah makan, jadilah dia bantu. Kemudian ini tunarungu, tadi salah satu Ibu katakan faktor yang merupakan indikator itu adalah melibatkan suara. Boleh dijelaskan lebih singkat lagi tunarungu dengan bagaimana melibatkan suara? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, karena satu penanya sudah mewakili untuk 3 narasumber, maka untuk pertanyaannya kami batasi 1 pertanyaan saja. Ya, disilakan dijawab secara panel dengan waktu 10 menit kami berikan untuk ketiga narasumber. Yang pertama Pak Syamsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pengawas Pembina. Mohon maaf agenda seperti itu. Saya kira ini pertanyaan yang sangat baik sekali terkait untuk pengembangan program kami. Pertanyaan pertama ini terkait dengan 90% data yang saya tampilkan. Mungkin tadi tulisannya agak kecil Bu, itu bukan tentang kompetensi anak ya, kan? Tapi itu tentang kepemilikan portofolio digital peserta didik. Jadi program BISDEV itu mendorong peserta didik untuk memiliki portofolio digital untuk menjadi bahan asesmen sumatif atau formatif maupun sumatif. Jadi anak didik sudah tidak lagi ujian menggunakan kertas, ya. Jadi kita akan melihat portofolionya dan itu sebagai dasar untuk kita menilai, kemudian mengevaluasi proses pembelajaran pada penilaian atau asesmen sumatif, formatif, dan begitu pun di akhir atau asesmen sumatif. Nah, kemudian ada juga pertanyaan terkait siswa yang lain bagaimana, ya. Jadi Ibu, video yang sudah ada itu sudah sekitar hampir 200 video. Sebenarnya saya mau tampilkan, cuma saya tidak enak yang mana yang bisa tampilkan. Jadi banyak sekali. Dari semua kelas ada, kenapa kelas 12, yang lain bagaimana begitu? Saya kebetulan mengajarnya Bu hanya kelas 12 untuk tahun ajaran ini, dan ada 5 kelas, dan semua kelompok dalam kelas itu sudah terjun lapangan semua. Dan bagaimana strateginya? Pekan efektif yang ada di SMA Negeri 1 Surabaya itu ada 17 pekan. Sementara tujuan pembelajaran saya itu hanya ada 11. Yang kemudian ada 2 tujuan pembelajaran yang kemudian saya coba kolaborasikan sehingga tinggal 10. Ya. Jadi saya punya 7 pekan untuk mengatur anak-anak bagaimana mereka bisa keluar dari sekolah dan mencari informasi, belajar secara kontekstual untuk mereka bisa mandiri menumbuhkan kompetensi sosial emosional mereka. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Pengawas. Ya, di situ saya tampilkan pada pemanfaatan limbah sisik ikan. Saya sebagai guru bahasa Inggris tidak ada hubungan sama sekali atau tidak ada sedikit pun saya menyentil tentang materi saya atau tentang pelajaran saya pada program saya. Di sini saya mengangkat adalah tentang ekstrakurikuler, Bu. Jadi ekstrakurikuler di sini adalah pemanfaatan limbah sisik ikan. Jadi saya belum masuk pada untuk pembelajaran karena bukan masuk pada materi pembelajaran, tapi hanya pada ekstrakurikuler. Dan kemudian untuk limbah sisik ikan, kenapa saya ambil? Kenapa bukan limbah lain? Atau karena limbah sisik ikan adalah limbah yang organik. Ya, memang dia limbah organik, tapi dia juga menimbulkan polusi atau bau. Kalau sudah menumpuk, apalagi sudah di pelelangan seperti itu, pastikan sangat bau sekali. Nah, saya mencoba untuk mengangkat sisik ikan ini dimanfaatkan karena menurut saya ini adalah program yang unik yang belum pernah ada dilaksanakan di sekolah manapun, dan kebetulan saya adalah pemilik UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan seperti ini. Jadi saya membawa apa yang saya tahu itu ke sekolah. Jadi saya mungkin akan kedepannya bermitra dengan sekolah untuk atau dengan siswa. Jadi saya bisa mengambil kerajinan hasil dari anak-anak untuk saya bawa. Dan alhamdulillah sejak tahun 2012
Terima kasih Bu, ini pertanyaan yang menarik sekali. Anak tunarungu tidak bisa bicara kok melibatkan suara, begitu. Jadi Bapak Ibu, anak tunarungu dilibatkan suaranya itu berarti bukan mereka harus mengeluarkan suara. Mereka bisa berkomunikasi dengan kita menggunakan bahasa isyarat. Ketika kita saling paham, contohnya kita akan menempel teks di ruang kelas. Jadi saat itu kalian maunya di sebelah mana, mau warna apa, itu bisa. Jadi mereka bisa mengungkapkan ide mereka. Kemudian untuk asesmennya, untuk anak-anak kami Bu, untuk mengukur rasa percaya diri nyaman mereka di sekolah, mereka sudah betah di sekolah 2-3 jam itu sudah alhamdulillah, berarti mereka sudah nyaman di sekolah. Yang berikut percaya diri, simpel saja. Ketika di saat upacara bendera mereka dengan inisiatif sendiri, saya mau pengibar Bu, itu sudah kemajuan yang luar biasa bagi anak-anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga narasumber sudah menjawab dengan jelas. Semoga bisa menjawab pertanyaan, bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Ya, untuk sesi tanya jawab 15 menit sudah berlalu, dan terima kasih apresiasi tepuk tangan dari Bapak Ibu semua untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada perwakilan dari calon guru penggerak Angkatan 10 yang telah berbagi hari ini. Saya berharap siapapun yang hadir di sini dapat termotivasi, dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan sebagaimana moto dari guru penggerak. Bapak Ibu, guru penggerak itu bukan guru yang lebih baik, juga bukan guru yang lebih keren daripada guru lain. Karena tidak sedikit juga yang bukan dari guru penggerak memiliki praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Nah, yang membedakan yakni guru penggerak dengan praktik baiknya memilih mengambil tanggung jawab untuk kemudian memimpin perubahan dan menumbuhkan pemimpin-pemimpin lain untuk yang memiliki praktik baik. Jadi saling mengajak. Itulah bedanya level dari guru-guru yang sudah menjalani program pendidikan guru penggerak. Setelah ini kami meminta bantuan kepada Ibu Anggota Undangan untuk memberi evaluasi singkat terhadap materi dari ketiga calon guru penggerak yang disilakan untuk menempelkan di bagian samping pintu utama. Disilakan untuk pengajar praktik dapat membagikan stick note kepada pengunjung. Ya, baiklah, terima kasih moderator. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saya kami persilahkan untuk memberikan evaluasinya kepada narasumber 1, 2, dan 3. Ini ada sticky note, kami membagikan ada yang sangat baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Jadi Bapak Ibu satu persatu mengambil sticky note dan kemudian menempelkan di papan evaluasi. Mari Bapak Ibu undangan yang bersedia. Diawali oleh Pak Kadis, izin Pak. Ya. Kemudian Pak Kepala Dinas Provinsi perwakilan Pak Alfan, izin Pak. Oh. Ini yang baik Pak, yang sangat baik mana? Oh ya. Sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Ada. Boleh ambil satu Pak yang sangat baik. Boleh berlebih Pak karena ada 3 orang. Ada 3, ya. Silakan Pak. Ya. Lebih juga boleh Pak. Ada 10 item penilaian Pak. Ada tujuan materinya jelas dan terpercaya. Kemudian materi bermanfaat. Kemudian narasumbernya, penilaiannya terhadap narasumber seperti apa? Sangat baik Bu, ini baik.
pengawas. Bapak Ibu kami, ya, Bapak Ibu kami dipersilakan. Ada banyak yang menitipkan Bu, ada 10 penilaian dalam 1 orang. Jadi kalau mau balik boleh balik lagi ke sini ngambil, kemudian ditempel lagi. Wah, yang tidak baik dengan sangat tidak baik tidak laku nih, berarti bagus semuanya. Dari Bapak Ibu dipersilakan secara keseluruhan bergantian. Tidak ada yang tidak baik, itu sangat tidak baik. Ini baik Bapak Ibu, yang itu sangat baik. Ini baik. Kedua. Mari Bapak Ibu yang lain, Ibu Yani, Ibu Ken, mari Bapak Ibu dipersilakan memberikan penilaiannya. Ibu Kabin, izin Ibu Kabin memberikan penilaian. Boleh banyak. Mari Bu. Pak Andres, mari Ibu memberikan. Pak Taufik juga. Ada 10, setiap orang itu ada 10, boleh. Ya. Hitung-hitung juga nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau seandainya 1 orang itu perhitungan ada 10, boleh. Pak Sek. Sudah. Dapat satu kolom berapa orang? Pak Sek, Pak Pan, Pak dulu. kalau sudah menempel boleh kembali langsung ke tempat. Boleh banyak Pak. Boleh Pak. Nanti kalau Oke, cukup tempel dari jarak jauh. Ada yang kekurangan, ada di sini. Bapak Ibu CGP dimohon menjaga stand masing-masing karena setelah ini akan kegiatan kunjungan ke stand terus. Bapak Ibu CGP Mari silakan. setelah ini ya masih ada. Boleh tuh Ivana biar beberapa foto dulu. Tapi secara langsung saat ini dan juga dipersilakan Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan saran dan masukan melalui kertas ini terkait perubahan program dan hasil belajar dari calon guru penggerak. Untuk itu disilakan kepada Bapak Ibu pengajar praktik untuk memberikan kertas ini kepada tamu undangan yang akan berkunjung meneliti stand dari calon guru penggerak. Disilakan. Sekali lagi Bapak dan Ibu tamu undangan dipersilakan untuk Bapak dan Ibu mengelilingi stand, dan sekali lagi kami ingatkan waktu berkunjung hanya 20 menit dari sekarang. Masuk kamera. 1, 2,
meninggalkan ruangan ini atau kami mohon berkenan Bapak dan Ibu tetap berbahagia dengan waktu ini untuk melanjutkan acara sampai dengan acara penutup nanti. Ibu yang kami hormati, misalkan ini bisa dimaksimalkan, bisa secara langsung Bapak dan Ibu berkomunikasi kepada masing-masing CMP yang ada di setiap set, mungkin bisa menanyakan terkait program-programnya ataupun aksi nyatanya yang bisa Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu dibaca di masing-masing step ini bukan saja aksi nyata, terbaik tapi juga tentang program dan calon guru penggerak Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan pendidikan ini selama kurang lebih 6 bulan lamanya dengan perjuangan dan kita ketahui bersama bahwa dalam menyelesaikan tugas ini kita juga memiliki tugas pokok utama sebagai pendidik. Pada kesempatan ini kami selaku calon guru penggerak sangat berbahagia bisa sampai ke tahap ini dan melewati sebuah tantangan. Alhamdulillah itu bisa dilewati dengan baik dan kami bersyukur pada saat ini kami bisa menampilkan karya-karya yang terbaik kami untuk bisa dilihat secara langsung oleh Bapak dan Ibu ya. Kita yang telah kami laksanakan baik di Lokakarya maupun di sekolah kami. Waktu berkunjung tinggal 10 menit. Menggerakkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak dan Ibu diberikan waktu selama kurang lebih 45 menit untuk mengelilingi, maksimalkan waktu karena Kenapa menangis Ibu Rizka? Dan lagu-lagu. Boleh nyari apa yang harus
kan masih ada implementasi di sekolah atau sambil menyanyi, tidak apa-apa. Sambil mengimplementasikan menyanyi lagu juga. Jadi bergerak. Untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Luis, nama Pak Masap. Supaya lengkap nih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, waktu berkuliah STM telah selesai dan Baper, akunya baper. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu tamu dan Ibu Sispan Japat, calon guru penggerak angkatan 10 SMP 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Disilakan. Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Seiring dengan waktu yang terus bergulir mengitari masa, tiada hentinya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam nuansa panen hasil belajar kegiatan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango. Yang saya hormati Bapak Ibu Balai Guru Penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMP, dan SD serta TK, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik, dan yang paling saya cintai teman-teman CGP Angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar praktik dan panitia penyelenggara yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, untuk bisa tampil mewakili teman-teman CGP Angkatan 10 dalam menyampaikan refleksi perjalanan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 selama kurang lebih 6 bulan. Bercerita soal pengalaman Bapak Ibu, para hadirin dan tamu undangan, terkait dengan pendidikan guru penggerak. Sebelum saya masuk pada kegiatan pendidikan guru penggerak, sebelumnya saya sudah pernah mendaftar di kegiatan guru penggerak 2 kali, yaitu pada angkatan ke-5 dan angkatan ke-7. Namun qadarullah, Allah belum mengizinkan saya untuk bisa bergabung di kedua angkatan tersebut, dan saya terus berusaha untuk kembali mengikuti seleksi pada angkatan ke-10, dan alhamdulillah Allah melihat kesungguhan saya sehingga saya bisa masuk pada calon guru penggerak angkatan 10 serta menyelesaikan pendidikan guru penggerak yang kurang lebih 6 bulan, dan hari ini saya bersama dengan teman-teman menghadiri kegiatan panen hasil belajar pendidikan guru penggerak angkatan 10. 10 tahun yang lalu saya mengajar di salah satu sekolah di SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo, sama seperti teman yang lainnya ataupun guru-guru yang lainnya yang background pendidikan berasal dari bangku kuliah, sehingga untuk dasar
bagi saya pada saat itu adalah yang terpenting saya bisa mengajar dan menyelesaikan materi. Namun setelah saya tergabung pada pendidikan guru penggerak, saya sempat berpikir bahwa apakah saya selamanya seperti ini. Maka ketika saya memilih menjadi seorang guru, maka harus saya lakukan adalah bagaimana saya bisa berubah dari yang sebelumnya belum memahami tentang pendidikan, tentang bagaimana cara untuk mengajar di kelas, ya, sehingga saya tertarik untuk masuk pada pendidikan guru penggerak. Jadi salah satu alasan saya mengapa saya masuk pada kegiatan ini adalah saya ingin melakukan perubahan terhadap diri sendiri. Yang terutama adalah perubahan terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah saya ingin mengubah habits, kebiasaan saya yang berada di zona nyaman. Yang penting mengajar, tidak perlu memikirkan peserta didik. Jadi seperti itu. Saya pun ingin mengupgrade diri sama seperti teman-teman lainnya, teman-teman guru penggerak lainnya, dan ingin mengembangkan diri serta memberikan pelayanan prima kepada peserta didik sehingga bisa memberikan kualitas pendidikan di Malaysia dan sangat bermanfaat yang bisa dirasakan oleh peserta didik. Adapun Bapak Ibu para hadirin tamu undangan, hal yang saya dan teman-teman alami ketika kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kurang lebih 6 bulan kami menyelesaikan 10 modul pada kegiatan guru penggerak. Kami bertemu dengan yang namanya LMS, lembar mandiri studi, yang dimulai pada tanggal 15 Maret dan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Pada modul ini saya mendapatkan materi baru Bapak Ibu para hadirin, karena menurut saya bahwa selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya menemukan hal yang baru. Saya menemukan hal yang baru yang tidak pernah saya temukan di bangku pendidikan, dalam artian di bangku kuliah Bapak Ibu. Jadi materinya saya sempat berpikir, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali orang yang menyusun modul ini. Saya ucapkan terima kasih. Karena kenapa Bapak Ibu? Bahwa saya maupun teman-teman yang lainnya melihat dan merasakan bahwa modul ini, walaupun kita ikut workshop, kita ikut seminar, kita tidak temukan modul ini. Ya, ada 10 modul yang dimana kita tahu bahwa kita menemukan jati diri kita sebagai seorang guru penggerak, sebagai seorang guru. Saya sebelumnya guru yang dimana selalu berpusat kepada saya sendiri dan tidak berpusat kepada murid, dan saya temukan di sini. Berapa kali saya muhasabah, berapa kali saya menangis karena saya berpikir bahwa kenapa tidak dari dulu saya pahami modul ini. Seperti itu. Dan jadi selama Bapak Ibu, selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentunya kami pernah mengalami beberapa kesulitan. Ya, namanya selama 6 bulan Bapak Ibu otomatis ada namanya hambatan, ya, selama 6 bulan. Nah, ada pun hambatan di antara kami pada saat pertama kali mengenal yang namanya LMS, kami dijadwalkan, jadi luar biasa sekali jadwalnya itu berarti setiap hari Bapak Ibu selama 6 bulan, kecuali mungkin tanggal merah. Dan tidak sedikit di antara kami, dari jumlah 75 orang calon guru penggerak, tidak sedikit di antara kami Bapak Ibu yang belum mahir menggunakan IT, yang belum mahir menggunakan video pembelajaran, yang belum mahir mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung. Namun sangat luar biasa pendidikan guru penggerak ini mengajarkan banyak hal kepada kami. Ya, termasuk saya sendiri yang sebelumnya saya tidak paham bagaimana cara pembuatan video, bagaimana cara untuk berbagi dengan rekan sejawat, bagaimana cara untuk bersosialisasi dengan orang, bagaimana cara untuk bisa membuat peserta didik itu bisa lebih suka, ya, dalam arti adalah bisa lebih nyaman pada saat pembelajaran yang pernah saya temukan di guru penggerak. Dan namun Bapak Ibu, hal itu, hambatan itu kita tidak sedikit di antara kami dan saya termasuk Bapak Ibu. Saya karena ini waktunya 6 bulan, Masya Allah sangat lama sekali. Saya pernah mengajukan ingin
pada saat itu. Mundur bukan karena saya ingin menyerah, tapi karena rasa lelah telah menyapa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman saya 75 orang itu mengajukan mundur kepada pengajar praktik kami, bukan karena ingin menyerah, tetapi karena saat itu rasa lelah kami telah menyapa. Ya, jadi Bapak Ibu, kami sempat berapa kali, bukan dengan modulnya, bukan dengan materinya, tetapi karena waktu yang diberikan kepada kami posisi mengatur waktu antara kegiatan di sekolah, antara kegiatan dengan guru penggerak, yang keduanya harus kami pentingkan pada saat itu. Namun kami bersyukur ada fasilitas 1, 2 dan anak-anak yang paling menarik adalah tidak menunda pekerjaan. Sehat dan kebersihan Oyo ada program makan ini sarapan gratis baru kebersihan jaga masuk air di sekolah masuk air sekarang ini kan agak penyampaian refleksi kami batasi 10 menit, mohon dimaksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas dan pelatih program guru penggerak, yang saya hormati rekan guru CGP yang luar biasa, serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Tri Wahyunito Anau, unit kerja SDE 8 Tapang. Hari ini adalah momen yang paling istimewa bagi saya pribadi, juga buat rekan-rekan CGP semua. Perjalanan panjang dan penuh makna dalam program guru penggerak sampai pada titik akhir, yakni pada hari ini Lokakarya 7 panen hasil. Program guru penggerak bukan sekedar program biasa, melainkan sebuah perjalanan yang mengubah cara pandang kami terhadap pendidikan. Saya belajar bahwa seorang guru bukan hanya mengajar, akan tetapi juga belajar. Kami dituntut untuk terus berinovasi, berkolaborasi. Hari ini Ibu Nurlaina Ismail SPD. Berawal dari pendaftaran, Ibu ini bercerita dan mohon doa restu ke saya. Katanya, Pak, bagaimana? Saya bilang maju. Saya belum mau, Pak, belum siap. Maju. Ini adalah momen yang sangat baik untuk kita berkinerja demi masa depan. Nah, terkait masa depan, terkait manfaat dari CGP di sekolah saya, pertama, Ibu Nurlaila menjadi dambaan dan dirindukan oleh siswa. Terbukti saat Ibu Laila tidak ada, anak-anak siswa kelas 5 maju ke ruangan saya, datang, Pak, ibu saya di mana? Ibu kami di mana? Saya bilang tunggu. Beliau masih di perjalanan karena kemarin ada kegiatan sampai tengah malam di kegiatan CGP. Ini berarti satu kemajuan untuk guru saya yang dia dirindukan siswa. Berarti dari segi kinerjanya, itu baru panen, Pak. Pembelajarannya itu dirindukan oleh siswa. Yang kedua adalah terlihat
ada kreatif penggunaan media pendidikan. Yang tertarik saya lihat pembuatan kain membatik. Itu berkesan dengan saya. Beliau dengan mandiri menyiapkan segala sesuatunya. Kain putihnya, warnanya, dijadikanlah satu motif batik. Dan semua siswa senang dengan itu. Ada 3 kelompok yang membatik dari kain putih menjadi batik. Terima kasih Ibu Laila, dan itu masih ada pajangannya di kelas. Dengan demikian saya berharap bahwa calon-calon guru penggerak ini adalah dambaan-dambaan siswa yang menjadi contoh teladan, juga menjadi penggerak, pemberi motivasi bagi guru-guru yang lain. Dalam arti CGP ini bukan guru yang sempurna, masih ada guru-guru lain tapi belum bisa berkesempatan menjadi CGP. Oleh sebab itu harapan kami terakhir kami sampaikan kepada kita semua, seluruh CGP yang ada di ruangan ini, harapan kami terutama untuk guru saya, jadilah guru yang berkreatif, berinovatif, terus menerus selama menjadi profesi guru. Jangan berhenti pada saat CGP atau panen hasil pelajaran ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Tulus Abdul. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa yang memberikan testimoni tadi itu merupakan kepala sekolah dari rekan saya saat ini, Bu Laila Ismail. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dr. Sumiati Ismail MPD untuk memberikan testimoni. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bonegolango, Bapak Kabid Dikdas, Bapak Kabid PAUD, Bapak Ibu Kabid PTK, Bapak dan Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah pada hari ini kita masih beroleh kesempatan, kekuatan, kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa hadir tempat ini serangkaian dengan kegiatan Lokakarya 7. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, insya Allah curahan rahmatnya sampai pada kita sekalian yang hadir tempat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita awali dengan yel-yel dulu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes, mantap, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni, dan saya setelah melihat kegiatan ini, hasil-hasil karya dari Bapak dan Ibu, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Dan ini adalah wujud nyata dari hasil karya dari guru-guru, calon-calon guru penggerak angkatan 10. Tepuk tangan untuk semua. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu calon guru penggerak insya Allah ke sekolah nanti menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Dan insya Allah semua hasil karya dari 10 modul ini bisa Bapak dan Ibu kreasikan, implementasikan di sekolah Bapak dan Ibu sekolah asal. Insya Allah Bapak dan Ibu di sekolah nanti menjadi motor penggerak terdepan. Insya Allah calon-calon guru penggerak ini memang sangat luar biasa dan hebat. Dan terima kasih kepada pengajar praktik, fasilitator yang telah membantu terselenggaranya program pendidikan guru penggerak ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi insya Allah masih ada guru-guru yang belum terpapar
dan termotivasi karena kita bisa melihat pameran pada hari ini. Jadi terima kasih juga tadi pemaparan dari narasumber dan 3 orang narasumber calon guru penggerak sangat luar biasa. Saya sangat tertarik dari pemberi materi dari ketiga narasumber ini, dan terutama saya aplaus untuk yang hasil karyanya sudah sampai pada mancanegara, tepuk tangan. Kemudian juga yang dari SLB. Kenapa SLB? Karena saya juga dari sana. Jadi memang sangat luar biasa. Karena saya tidak tahu sebagai pimpinan SLB Boyolali. Memang kalau untuk SLB dan untuk seluruhnya siswa ini, pembelajaran ini sekarang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang sekarang yang kita tonjolkan adalah skill dari siswa itu sendiri. Jadi sekali lagi selamat Bapak dan Ibu yang sudah menempuh pelatihan atau kegiatannya selama 6 bulan, dan saya menyaksikan Bapak dan Ibu tidak sedikit yang meneteskan air mata karena banyak tantangan dan susah untuk membagi waktu. Tapi alhamdulillah pada hari ini Bapak dan Ibu sudah di puncak. Karena menuju puncak tidak gampang Bapak dan Ibu, harus butuh proses, tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi sekali lagi selamat pada Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan 10 modul selama 6 bulan. Mungkin hanya ini dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Dr. Sumiati Ismail MPD selaku Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, momen yang tercipta hari ini adalah kenangan untuk hari esok. Mari kita simpan semua kenangan istimewa ini dalam bingkai foto bersama. Disilakan Bapak dan Ibu. Boleh pantun sekarang Ibu? Boleh pantun sekarang. Untuk berdiri. Itu malu hihulo ahidu otak. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Itu wawa tota. Mau bisa lah mau bubulota. Biasa, luar biasa, keren. Sudah palu pada berapi-api, tinggal ditutup dengan pantun itu yang kurang. Oke.